keahlian yang paling pertama itu keahlian hatinya. Orang muda itu adalah harapan. Semua dimulai dari hati ya, Suster. Cinta yang begitu besar maknanya adalah cinta yang penuh tindakan dan membantu mereka yang sangat membutuhkan. Teman-teman, hari ini kita akan membahas fokus pastoral tahun 2024, indikator yang kedua, di mana 100% umat Katolik yang memiliki sifat solidaritas kepada mereka, kaum kecil, lemah, tersingkir, dan difabel. Pada hari ini, kita akan berbincang-bincang kepada salah satu suster. Teman-teman pasti penasaran siapa susternya? Silahkan suster perkenalkan diri. Ya, terima kasih, saya Suster Andriani, KSSC. Saat ini sedang bergelut dan bekerja bersama dengan teman-teman disabilitas. Oke. Nah, suster, hari ini apa kabar suster? Sehat? Puji Tuhan, baik. Baik, sehat, suster. ya. Oke. Mari kita sapa teman-teman kita. Kokes Suster Kobar Podcast dengan sapaan Kokes berkobar-kobar. Baik Suster, hari ini kita akan membahas tentang indikator fokus pastoral yang tahun 2024, indikator yang kedua. Nah Suster kan bekerja di salah satu komunitas ya Suster. Nah, di mana komunitas itu adalah Karya Murni ya Suster namanya. Nah, Suster bisakah Suster menceritakan kepada teman-teman Kokes, saudara-saudari Kokes dimanapun mereka berada mengenai pengalaman-pengalaman Suster selama sudah menjalani atau melayani di Karya Murni? Silahkan Suster. Ya, kami dari Yayasan Karya Murni, yayasan yang merupakan salah satu karya dari Suster Santo Yosef atau sering disebut KSSC, Kongregasi Suster Santo Yosef, Jalan Hayam Buruk. Kami di Medan sudah membantu teman-teman atau mendampingi para disabilitas kurang lebih 70 tahun. Disabilitas yang kami dampingi adalah mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan atau disebut tunanetra, dan juga mereka yang mengalami hambatan dalam pendengaran, sekarang disebut tuli. Kalau dulu disebut tunarungu, sekarang teman-teman tunarungu hanya ingin disebut sebagai penyandang tuli. Dan beberapa tahun terakhir ini kami juga sedang mendampingi teman-teman autis. Pengalaman saya banyak ya, maksudnya banyak dengan berbagai perjuangan maupun tantangan dalam mendampingi mereka, terutama bagaimana mereka mampu menghargai dirinya sendiri walaupun memiliki hambatan. Dan saya melihat melalui perjuangan mereka, pendampingan para suster, para guru, para pengasuh, dan dukungan dari masyarakat seperti donatur-donatur kami, membantu teman-teman ini bisa menghargai kehidupannya dengan memperjuangkan pendidikan mereka mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Baik Suster. Nah, apakah Suster teman-teman atau saudara-saudari kita yang ada di dalam Karya Murni ini hanya berasal dari Keuskupan Agung Medan, atau adakah mereka yang berasal dari keuskupan lain juga Suster? Betul. Kami di Yayasan Karya Murni membantu teman-teman dari lintas budaya dan agama. Kami juga membantu anak-anak dari Keuskupan Sibolga, Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Padang, bahkan dulu juga pernah dari Keuskupan Palembang, kemudian dari Keuskupan Ruteng, Flores, NTT. Berarti bukan hanya untuk Keuskupan Agung Medan ya, Suster? Bukan tentunya. Ya, tentunya dari keuskupan lain juga lintas agama. Betul, luar biasa teman-teman. Nah, Suster, apakah saudara-saudari kita yang di Karya Murni ini berasal dari keluarga yang tidak mampu atau juga ada dari keluarga yang mampu, Suster? Ya, secara umum terutama untuk teman-teman tunanetra berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kalau teman-teman tuli ada bervariasi kemampuan orang tuanya ya, ada yang mampu sedikit, kemudian banyak juga yang menengah dan juga yang kurang mampu.
Oke. Nah, suster, tentunya suster dalam mendampingi teman-teman orang muda juga yang di sana, tentunya diperlukan keahlian khusus ya suster ya. Iya. Tentunya karena kan kita tahu bahwa teman-teman kita itu berkebutuhan khusus gitu kan. Iya. Jadi tentunya yang mendampingi mereka juga adalah orang-orang yang memiliki keahlian khusus gitu Iya. suster. Nah, saya dengar suster bisa bahasa isyarat ya. Iya, betul. Iya, betul sekali. Nah, apakah suster bisa menceritakan pengalaman suster kepada teman-teman semua selama mendampingi teman-teman kita itu? Dan selain suster bisa bahasa isyarat juga, keahlian apa yang bisa membuat suster untuk mendampingi teman-teman kita itu, suster? Iya, sebenarnya keahlian yang paling pertama itu keahlian hatinya. Keahlian, betul sekali Ya. suster. Itu yang paling penting Betul. ya suster ya. Kami teman-teman guru, para suster, tidak semua yang mendampingi teman-teman tunanetra maupun tuli memiliki latar belakang pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus, karena beberapa kampus memiliki jurusan namanya pendidikan luar biasa Betul suster. untuk belajar tentang para disabilitas. Tetapi tidak semua, tetapi mereka belajar dari nol sehingga akhirnya mereka mampu mendampingi teman-teman disabilitas dengan baik. Yang penting adalah mereka memiliki hati belas kasih. Belas kasih. Iya. Semua dimulai dari hati ya suster. Betul. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi suster, Iya. bahwa semua dimulai dari cinta. Betul. Karena ketika hati kita penuh dengan cinta, maka tindakan kita pun pasti penuh Iya, dengan cinta. benar sekali. Nah suster, kita akan bercerita nih suster kepada teman-teman orang muda di luar sana. Bisakah suster membagikan kepada kami kaum muda ini pengalaman spiritual suster, pengalaman sosial suster selama bekerja di Karya Murni? Ya, kebetulan karena saya suster ya, tentu segala pelayanan dimulai dengan doa. Dengan doa. Kemudian yang saya rasakan bahwa Tuhan selalu memberkati dan menyertai pelayanan kami. Yang pertama adalah Yayasan Karya Murni itu tidak mempunyai usaha yang pasti. Artinya tidak mempunyai nanti usaha ini untuk bisa menggaji guru atau menghidupi anak-anak. Itu tidak ada. Tetapi yang ada bahwa kami memiliki waktu dan tenaga, hati, jiwa raga kami untuk membantu teman-teman disabilitas. Kemudian Tuhan mengirimkan orang-orang, tidak hanya orang tua, ada juga beberapa orang muda yang saya melihat juga sudah mulai peduli terhadap teman-teman disabilitas, sehingga kami dengan pengalaman hari-hari bersama orang-orang yang turut memperhatikan karya kami, membuat kami juga semakin peduli untuk membantu disabilitas, walaupun mendampingi mereka itu tidak mudah. Tidak mudah ya suster, betul sekali suster. Ya, misalnya kalau datang dari kampung, bagaimana belajar berbahasa, kemudian bagaimana belajar untuk berjalan sesuai dengan keberadaan dan hambatannya, bagaimana belajar berbicara dari dia tidak bisa berbicara, orang tuli kan tidak bisa mendengar lalu tidak bisa merespon pembicaraan orang lain. Kita belajar sehingga akhirnya mereka bisa berbicara dan bisa berespon, bisa bekerja dan bisa kuliah di mana yang mereka inginkan. Oke. Nah, suster, ngomong-ngomong juga nih suster, kita kan lagi ada di Kobar nih suster. Iya. Jadi kita nggak seru nih, kayak nggak ser gitu suster Iya. kalau nggak pesan kopi gitu. Teman-teman, siapa nih Bang Johannes, teman-teman kita yang di Kokes. Nah, iya teman-teman, ini namanya Bang Johannes Sinaga. Abang ini adalah barista di Kobar. Nah suster, mau pesan apa suster? Nih ada menu nih suster. Suster mau pesan apa? Kira-kira apa ya yang biasa dipesan Biasanya sih anak-anak muda saya ya? suka sangar espresso ini suster yang panas. Oh, deh ikut aja deh. Oke, sangat berarti espresso. dulu ya Bang, sangat espresso panas. Baik suster, kita lanjutkan nih untuk ngobrol-ngobrol Ya. lagi. Nah tentunya suster sudah tahu bahwa di Fokus Pastoral tahun 2024, di mana indikatornya yang kedua itu Ya. adalah 100% umat Katolik diajak untuk memiliki rasa solidaritas kepada mereka yang kaum lemah, miskin, tersingkir dan difabel. Ya. Tentunya di sini juga kita lebih tahu lagi suster bahwa gereja diajak untuk peduli, untuk memiliki tindakan kepada mereka yang kaum difabel ini. Ya. Bagaimana tanggapan suster tentang hal itu suster? Solidaritas ini kan memiliki nilai kebersamaan, bekerja bersama, empati, memahami, merasakan, kemudian berkeadilan sosial, bertanggung jawab bersama. Betul suster. Menurut saya sebagai orang muda Katolik atau sebagai umat Katolik, keempat nilai ini harusnya sudah mulai ditumbuhkan dalam diri kita, karena
lewat bekerja bersama, lewat empati, lewat berkeadilan sosial, lewat tanggung jawab bersama, kita utuh menjadi orang Katolik. Ya. Oke, berarti tanggapan suster berarti justru lebih bagus gitu ya suster. Akhirnya Iya, pun, jelas. iya, Ya. akhirnya pun semua orang diajak gitu suster. Betul, Semua iya. orang diajak untuk terus peduli kepada Ya, mereka yang bersolidaritas. iya, betul suster. Nah, yang ini mungkin yang paling terakhir ya. Mungkin suster bisa memberikan motivasi kepada teman-teman Ya. orang muda di luar sana agar mereka bisa memiliki tindakan-tindakan yang untuk membantu teman-teman yang kaum difabel ini. Silakan suster. Ya. Orang muda itu adalah harapan. Orang muda adalah tumpuan. Orang muda adalah orang yang kreatif, kemudian memiliki banyak inspirasi-inspirasi yang kiranya dari keempat atau berapapun kemampuan orang muda, iman itu adalah nomor satu. Apapun yang kita punya dalam diri kita yang dianugerahkan Tuhan, iman itu harus dipupuk dengan baik lewat pertama kepedulian terhadap sesama, kemudian kehadiran dalam gereja, keterlibatan dalam lingkungan gereja maupun di masyarakat sosial kita, sehingga iman kita semakin hari semakin bertumbuh untuk menghidupinya mulai dari diri kita sendiri, lingkungan masyarakat, gereja maupun dunia. Oke. Ya. Nah, luar biasa ya suster, bahwa ini sebenarnya semakin mengingatkan teman-teman orang muda Ya. bahwa teman-teman orang muda itu dimanapun berada, kita adalah harapan. Betul. Kita adalah tumpuan Ya. masa depan gereja dan juga Ya. bangsa ini. Maka kita juga harus penuh memiliki yang namanya jiwa sosial. Betul. Oke, nah suster, kopi kita udah datang nih. Oke, terima Oke, kasih. terima Bang. kasih ya Bang Johannes. Oke. Nah, terima kasih Bang Johannes. Suster, ayo kita minum dulu Oke, kopinya. iya. Oke, nah teman-teman, kopi ini adalah kopi Sanger Espresso ya. Ini salah satu kopi yang paling best seller di Kobar. Nah, silakan Oke. dinikmati suster. Wah, luar biasa. Luar ya biasa. rasanya. Memang rasanya dari Bang Johannes ini tiada duanya. Baik suster, terima kasih atas pengalaman-pengalaman suster Sama-sama. yang telah suster bagikan kepada teman-teman orang muda. Semoga dimanapun teman-teman orang muda berada, senantiasa memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, dan senantiasa tindakannya penuh cinta, dan senantiasa juga suster di karya murni, senantiasa Tuhan berkati juga. Oke, Tuhan terima perlancar, kasih. dan saudara-saudari kita yang di karya murni senantiasa terus belajar dan Ya. berkobar-kobar. Ya, terima Terima kasih kasih. Sobat Kokes, salam berkobar-kobar.